Jadi nomor 1 nggak terlalu masalah ini. Kemudian Anda diminta nyusun proforma laporan keuangan, kemudian ngitung discretionary financial need ya. Ini di chapter 17. Kemarin di quiz nggak saya keluarkan karena terlalu gampang nih bagi saudara nih. Tapi kalau ini keluar kemudian Anda nggak bisa kan sayang sekali ya. Oke, penjualan tadi udah, kemudian untuk bikin proforma financial statement itu menggunakan persentase penjualan ya. Nah, gimana cara bikinnya? Langsung ke contoh. Nih contoh, penjualan misalnya dari 10 juta naik ke 12 ya. 10 ke 12. Net income di sini ini income statement proformanya. Net income ini 5%. Gitu. Ya sudah. Kalau waktu penjualan 12 berarti kesimpulannya net income juga 5% ya. Gitu. Nih. Oke. 5%-nya tetap ini. Ya ini salah satu contoh ngitungnya ya, tergantung soal. Biasanya soalnya begini. Tapi kalau misalnya, oh biaya-biaya, terus ya sudah, nggak apa-apa bikin income statement sederhana ya. Net income itu ya sudah ambil dari persentase net profit margin kalikan penjualannya. Itu sudah selesai income statement. Kemudian di neraca ini yang ini gampang nih, ya. Kita disuruh ngitung neraca, ini membuat neraca sebelah sini nih ya. Neraca yang dengan penjualan 12 miliar. Bukan miliar, juta ya. 12 juta. Karena aset dulunya 20% Pak ini, ya kan? 20% dari mana ini? Ya 2 juta kali penjualan pada waktu ini nih, 2016 nih. Itu 10 juta ya 20%. Ya sudah kalau naik ya 12 kalikan aja tinggal gini ya. Jadi 2,4. Fixed aset sama juga begitu. Nah, total asetnya 7,2 juta. Gitu ya. Kemudian account payable juga sama gitu dikalikan ya. Ini persentasenya ini dari mana? Itu adalah account payable tahun lalu dibagi dengan penjualan tahun lalu. Ya, 10%. Udah, ini namanya metode persentase penjualan. Tetapi untuk notes payable biasanya nggak relevan itu ya. Long term debt itu nggak relevan. Ini tinggal ambil aja angka yang ini pindah ke sono. Ya, angka tahun lalu ambil ke tahun berikutnya ini. Ya, sama juga dengan common stock ini langsung aja angkanya diambil ya. Ini nggak tergantung dari penjualan ya. Paid in capital atau premium sama juga ini langsung ya. Yang susah, yang paling susah ya, itu menghitung return earning akhir yang ini nih. Tapi ya gampang bagi Anda, nggak ada masalah ini ya, nggak ada masalah, gampang. Karena apa? Ini kan return earning awal nih, ditambah laba tadi 500, kurangi dividen, udah jadi return earning akhir. Ya udah gitu doang. Terus kan nggak balance nih, ya. Debitnya 7,2, kreditnya 6,7. Biar balance tambah 500. 500 inilah namanya discretionary financial need. Sudah selesai. Ini chapter 17. Pak, analisisnya gimana? Gini analisisnya. Gini, Mas. Waktu penjualan kita naik jadi 12 juta, perusahaan itu butuh aset 7,2 juta gitu ya. Jadi untuk menopang penjualan 12 juta, butuh aset 7,2 juta. Sumber dana yang tersedia itu sisi kreditnya ini. Ya, utang sama ekuitas itu sumber dananya. Sumber dananya hanya tersedia 6,7. Kurang berapa? Kurang 500. Terus apa yang dilakukan? Ngutang gitu namanya discretionary financial need. Udah selesai. Ya. Itu chapter 17. Ini yang saya jelasin waktu itu 30 menit Anda juga sudah paham ya gitu. Jadi hari ini kita overview yang ngitung-ngitung ya. Biasanya kasusnya kan ngitung ya. Dan ngitung yang biasanya keluar itu ya pasti capital budgeting ya. Capital budgeting. Nah, ayo kita overview capital budgeting, nanti kita hubungkan dengan chapter 19 ya. Mari kita mulai. Bentar ya. Kita mulai chapter 12. Nah, ini.
Nah, di chapter 12 kita membahas mengenai capital budgeting. Kalau di chapter sebelumnya, asumsi cash flow-nya udah dikasih gitu. Di sini Anda suruh nyari cash flow ya. Cari cash flow-nya nih. Nah, cash flow-nya gimana? Ada cash flow initial investment ya. Ini tahun ke-0, interim cash flow selama periode operasi dan terminal cash flow pada waktu ditutup terminalnya ya. Awal kita berjalan ya, awal periode berjalan dan terminal sampai ke terminal tutup ya. Nah, gitu. Cash flow-nya kayak apa? Nah, ini enaknya langsung ke contoh. Ini contohnya ya. Ada dua model cash flow, model expansion sama model replacement. Ya. Model expansion, nah ini yang awal-awal ini model expansion nih. Ya. Model expansion begini. Ini ya, free cash flow-nya. Ini adalah operating cash flow. Itulah NOPAT ditambah depreciation. Ya. Dikurangi dengan capex ya. Ini namanya initial outlay dan sebagainya, dan increase net working capital. Ini free cash flow. Increase, ingat, increase ini kenaikan ya. Kalau turun tandanya ya bukan minus tapi plus ya. Nah, gitu ya. Kita mulai sekarang. Nah, ini contohnya ya. Contoh untuk model expansion. Nah, ini cara ngitungnya gimana, Pak? Nah, ini project cash flow. Pertama revenue-nya dulu dihitung. Ini kayak income statement biasa nih. Revenue kurangi COG sama dengan gross profit. Gross profit kurangi biaya operasi yang sama dengan dikurangi depresiasi. Asumsinya semua biaya ini in cash ya, biayanya cash ya. Kecuali depresiasi. Ya, kecuali depresiasi. Nah, jadi gross profit kurangi biaya operasi kurangi depresiasi itu sama dengan net operating income atau NOI. Ini laba operasi namanya. Stop di situ laba operasi sudah. Setelah itu diapakan? Hitung pajaknya ini Amerika 30%, kemudian NOPAT ya, NOPAT itu net operating profit after tax 35 nih, 35.700. Nah, depresiasi yang ada di sini ditambahkan lagi ke bawah, jadilah ini operating cash flow. Nah, ini kemarin waktu kuis Anda pada bisa nih ngitung kayak begini ya. Waktu kuis kemarin, oke? Kan kita coba kuisnya ya. Nah, ini ngitung operating cash flow-nya pada bisa, oke? Nah, lanjut sekarang. Ini cash flow tahun ke-1 sampai tahun ke-4 ya, ini operating cash flow ya. Terus bagaimana cash flow tahun ke-0? Nah, ini adalah capex ya. Initial outlay, harga beli sampai ready for use. Ingat, ini tipe ekspansi ya. Tipe ekspansi. Capex ini initial outlay. Kalau ini beli mesinnya, beli pabriknya gitu nih. Ya. Harganya 200 sampai ready for use. Namanya ready for use kayak Anda beli aset tetap itu. Ya, komponennya semua cost ditambah dengan biaya installment dan sebagainya, ya. Biaya installation ya, training sampai ready for use. Nih ya. Nih. Kemudian ada working capital. Working capital itu modal kerja untuk ini ya, inventory, piutang dan sebagainya ya. Nih. Additional, ingat ya, additional itu tambahan artinya. Yang tadinya nggak ada jadi ada ini. Di sini, saudara sekalian, tahun ke-0 perusahaan harus nambah 70.000 working capital ya. Di tahun terakhir ini harus ya dijual, bukan additional, jadi pengurangan. Kalau pengurangan kan plus jadinya ya. Kalau penambahan itu minus, pengurangan jadi plus gitu. Sementara untuk capex di sini nggak ada nilai sisanya ya, 0 ya. Asumsinya aset tetapnya dibuang saja gitu. Oke. Ketemulah cash flow seperti ini. Nah, kemudian dihitunglah NPV dan IRR. Ini adalah tipe expansion ya. Saya membayangkan begini, Mas. Saya bayangin nih ya. Kayak gini kan gampang udah ya, level kayak begini ya, expansion. Ini kan dalam US dollar ya. Nih US dollar loh. Saya kan orang Indonesia. Kalau proyek ini ada di Amerika, misalnya, soalnya saya bikin sulit nih.
Saya suka nyusahin mahasiswa nih. Ya, misalnya saya bikin soal begitu. Saya nggak bikin soal, Mas. Saya nggak tahu soalnya seperti apa. Tapi gini, saya seandainya mau bikin soal begini kan bisa juga nih. Ini kan US dollar. Ya. Karena ini US dollar, maka ya, karena US dollar, maka saya orang Indonesia yang mata uangnya rupiah nih. Itu. Ini saya kombinasikan soal dengan chapter 19. Saya kalau invest dalam US dollar ini kayak begini, maka ini harus saya rupiahkan. Ini jadi sama dengan berapa rupiah ya? Gitu ya. Ini sama dengan berapa rupiah ya, gitu ya. Dan ini sama dengan berapa rupiah gitu. Ya. Baru saya hitung NPV dan IRR karena seorang Indonesia gitu. Karena itu yang ini saya pakai kurs spot. Ya. Yang ini pakai spot rate, itu spot. Ya, spot rate. Karena sekarang ya. US dollar berapa kursnya? Ya kursnya Rp15.000 sekarang ini kali ya. Itu spot rate. Biar gampang aja ya. Per US dollar. Ya. Spot itu artinya sekarang. Nah, ini cash flow-nya sudah berubah jadi rupiah nih. Gitu ya. Enak nggak gini? Gampang. Yang spot gampang. Kemudian untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-4 kita pakai forward rate. Forward. Nah, gimana cara ngitung forward rate? Kemarin sudah kita ajarin ya. Nah, forward rate tahun ke-1, saya tulis FR1, ya, forward rate tahun ke-1, sampai forward rate tahun ke-4. Itu, lain-lain itu, Mas. Yang ini saya gunakan perkalian forward rate tahun ke-5. Nah, gitu. Jadilah, ya nanti dicari. Caranya gimana, pakai rumus yang mana? Cari rumus yang ini nih, caranya ya. Bentar ya. Bentar ya. Forward rate-nya pakai yang chapter 19. Bentar, 19 ada di sini nih. Nah, pakai interest rate parity. Yang ini nih. Nah, pakai rumus yang ini nih. Nah, ini rumusnya. Ya, masih ingat nggak nih? Contoh nih, ya. Spot rate ya. Saya tulis ya. Nah, contoh spot rate sekarang 15.000, ya. Tuh, ini udah ada datanya ya. 15.000, Pak. Oke. Terus yang Anda diminta mencari forward rate tahun ke-1. Ya. Forward rate tahun ke-1. Interest rate misalnya kan tadi Amerika ya. Foreign ya. Oh, Amerika 2%. 1 ditambah 2% ya. Oke. Pangkat 1 ya. Karena 1 tahun ya. Ditambah domestic rate Indonesia. Indonesia itu risk free rate-nya itu misalnya 6% ya. Gitu. Ya, ini pangkat 1 gitu ya. Ini kalau ngitung forward rate tahun pertama. Yuk. Kalau forward rate tahun kedua, ya, ini forward tahun kedua nih, begini nih. Nah, tahun kedua, maka ini pangkat 2 ya. Gitu ya. Ini juga pangkat 2 gitu. Oke. Ini forward rate tahun kedua. Kalau forward rate tahun ke-5 bagaimana ya? Nomor absen 5.
Pangkat 5, Pak. Pangkat 5. Yang mana yang pangkat 5, Mas? 1 plus domestik, terus pangkat 5 itu. Yang itu di yang 2 ini, Pak. Oh ya, benar ya. Kalau forward rate untuk 30 tahun ke depan, berapakah nomor absen? Nomor absen 28. Forward rate 30 tahun ke depan. Ayo. Dua 20 tahun deh, jangan 30, 20 tahun nih. Nah, 20 tahun ke depan. Berarti siapa nomor 28? Yogi Febianto. 422 ini, Pak. Bagaimana, Mas? Oh, Mas salah. sampai Kelebihan muridnya nih, jadi ini semester 6 ya. Nomor absen, siapa jarang saya panggil ini ya. 422, nomor absen. Nomor absen 24. Rizka. Ya Pak, saya yang 1 plus domestic rate sama foreign rate-nya itu dipangkatkan tadi 10 tahun ya Pak. 20. Kalau 20 tahun dipangkatkan 20. Oh ya, ini pangkat 20 gini ya. Ya, pinter. Kalau 100 tahun bagaimana? Nomor absen 9. Farhan. Ya Pak, Kalau kalau 100. untuk 100 tahun berarti 1 tambah domestic rate pangkat 100 dibagi 1 plus foreign rate pangkat 100 dikali spot exchange rate gitu Pak. Ya, betul ya. Ya, gitu ya. Nah, jadi suku bunga yang ini 6% ini setahun ya. Nih, setahun ya. Ini adalah 6% 1 tahun, 2% juga setahun di Amerika ini ya. Gitu. Oke, pinter. Kalau ngitung forward rate untuk 6 bulan, bagaimana 6 bulan, 6 bulan. 6 bulan. Nomor absen. Siapa ya? Nomor absen 18. Untuk 6 bulan berarti dibagi 2 Pak bunganya. Ya, pangkatnya pangkat berapa jadinya? Pangkat 1. Ya, bagus ya. 6 bulan, boleh begitu ya. Jadi ini suku bunganya jadikan setengah tahun, ininya pangkat 1, boleh gitu ya. Nah, ini cara ngitung forward rate ya. Nah, bentar ya. Nah, kembali lagi ke PowerPoint sebelumnya, ya, yang di chapter 12. Nah, tadi sudah Anda bisa tahu ya. Jadi yang ini Anda pakai kurs spot ya. Ini spot rate ya. Ini pakai spot rate. Oke. Spot rate-nya 15.000 rupiah per US dollar. Ya, tinggal dikalikan aja, ini sudah jadi rupiah nih. Oke. Yang tahun ke-1 menggunakan forward rate tahun ke-1. Ngitungnya pakai rumus tadi ya. Tuh. Kalikan yang tahun kedua, kalikan forward rate tahun kedua. Kali yang tahun ketiga, kalikan forward rate tahun ketiga. Ini lain-lain nih angkanya nanti. Ya. Yang tahun keempat, kalikan forward rate tahun ke
4 gitu. Yang ini, yang terminal value itu dikalikan dengan forward rate tahun ke-5. Sudah, jadilah cash flow dalam rupiah ya. Itu. Jadi cash flow dalam apa? Rupiah ya. Ini nanti dipecah nih angka tahun ke-1 sampai tahun ke-4 ini walaupun dolarnya sama, rupiahnya lain-lain loh ya. Karena forward rate-nya lain-lain ini. Oke. Sudah hitung NPV IRR. Kemudian menggunakanlah KWACC ya. KWACC Indonesia. Oke. Karena Indonesia rupiah kan. Ya, KWACC-nya juga Indonesia gitu. Bukan KWACC Amerika. Jelas ya? Nah, KWACC ini terus ininya dalam rupiah ya. Bawahnya rupiah, atasnya naik, ketemu NPV dan IRR biasa udah ngitungnya. Nah, ini agak kompleks soalnya kan begini. Oke. Kalau saya ingin nyusahin Anda lagi, saya kasih tambahan mengenai KWACC. Gimana cara KWACC ya? KWACC Anda suruh ngitung sendiri gitu. Itu di chapter 14 ya. Kemarin sudah keluar tuh di UTS ya, di kuis ya. Gimana cara ngitung WACC? Ya gampang kemarin ya. Karena kuis juga pada bisa itu kelihatannya kan. Saya sebagian kecil aja yang salah ya. Jadi ngitung KWACC gimana? Ya, jadi kompleksitasnya satu, saya suruh Anda ngitung misalnya arus kas dalam US dollar, dalam mata uang asing yang di Amerika, kemudian karena saya orang Indonesia mau invest ke sana, harus dirupiahkan, menggunakan spot rate sama forward rate gitu. KWACC Anda saya ngitung lagi. Wes, itu ya. Indah sekali soal itu ya. Indah dan cukup complicated itu dan banyak yang salah nanti gitu ya kan. Itu kira-kira ya. Udah kebayang Mas, Mbak? Ya, saya kalau pengen nyusahin mahasiswa, saya bikin kayak begitu kira-kira. Tapi saya nggak bikin soal kayak begitu. Saya bukan yang bikin soal ya. Saya bukan yang bikin soal, tapi nanti untuk semester depan ya, saya akan bikin soal seperti ini ya. Biar beda dengan tahun sebelumnya ya. Itu ya. Soal-soal tahun lalu Anda sudah belajar ya. Nah, itu kan gampang-gampang ya. Nah, harus makin lama makin kompleks gitu. Oke. Nah, oke lanjut ya. Nanti kita belajar bagaimana ngitung KWACC oke, di chapter berikutnya. Nah, ini adalah model ekspansi ya. Expand. Nah, ekspansi. Kalau kita modelnya replacement, maka ada perbedaan Mas cara ngitungnya ya. Replacement ini sulit daripada ekspansi ya, karena perlu logika yang kuat ya. Bagaimana itu yang model replacement? Model replacement itu begini, langsung aja ke contohnya ya. Nah, ini model replacement. Untuk initial outlay ya. Bedanya kalau yang expansion itu kan harga beli mesin, shipping cost, installation, ya kan working capital masih sama aja ya. Ini model sampai yang contreng ini adalah model expansion kayak begini, working capital ya. Ini nanti tahun pertama sama tahun terakhir berbeda ya. Ini stop di sini gitu loh ya. Ini model ekspansi kayak begini nih. Ya, stop di sini. Tapi kalau model replacement, karena replace mengganti, maka harga jual mesin ya. Ini bedanya di sini nih. Jadi mesin lama yang dijual itu mengurangi biaya perolehan. Ya. Contoh nih, ini jual tunainya 150 ya. Ini kondisinya untung. Nah, untungnya berapa? Untungnya 50. Jadi kalau untung bayar pajak, oke. Itu ya. Kalau bayar pajak sedih ya ini. Oke. Jadi dapat cash 100 dari 105 kurangi pajak jadi 135. Nah, 135 itu mengurangi ini ya. Makanya initial outlay-nya ini di sini. Nah, clear ya? Ini kalau model replacement. Ya, saya tulisin replace. Replace itu mengganti. Nah, replacement. Ganti mesin lama dengan mesin baru.
Bedanya di sini nih. Ini bedanya ya. Mesin lamanya itu mengurangi ya, harga jual mesin lama mengurangi initial outlay ya, capex, mengurangi capex. Oke. Nah, yang unik di sini pajaknya ini kan minus nih. Kalau Anda bayar pajak minus. Artinya kalau ini ada gain, ini minus. Tapi kalau loss kebalikannya, ingat-ingat ya. Kalau loss-nya itu justru ditambahkan di sini. Oke, pajaknya toh ya, pajaknya oke. Pajaknya kenapa? Karena loss itu mengurangi pajak. Jadi tax saving itu. Clear ya? Jadi pajak tax on gain itu mengurangi cash, tapi kalau tax on loss menambah cash gitu ya. Kalau ini kondisinya loss 50 ini ditambah ini. Ya, tambah 15. Nah, itu ya. Nah, itu enggak ada di buku. Nah, ini beda yang nomor 1 replacement ya. Jadi initial outlay-nya dikurangi dengan cash hasil penjualan mesin lama setelah dikurangi pajak. Oke, itu beda pertama. Yang kedua, bedanya ini. Di tahun operating nih, ya, operating maupun terminalnya itu beda. Dia berasal dari penghematannya doang. Misalnya, increase in revenue. Seneng nggak revenue naik? Seneng. Ini kenaikannya doang ya. Selisihnya ya. Oh, kenaikannya. Oh, revenue naik, seneng. Berarti ini positif gitu ya. Kas masuk gitu ya. Ingat-ingat tuh. Kalau Anda senang, itu positif, itu kas masuk. Kalau Anda sedih, itu kas keluar. Contoh, gaji yang dibayar turun, seneng. Oh, positif. Kas masuk ya gitu ya. Ya. Kemudian barang-barang yang rusak turun, seneng. Ini positif nih, kas masuk ya. Biaya natura dan kenikmatan turun, seneng nggak? Seneng. Oh, ini positif gitu ya. Ini kas masuk. Ini cara bedain kas masuk dengan ini bedanya replacement. Ya. Ini replacement. Tipe replacement itu begitu. Yang dihitung selisihnya ya. Yang berikutnya. Tapi kalau maintenance, biaya maintenance naik nih. Wah sedih, maka itu minus ya. Biaya kalau naik sedih ya. Itu jadi kas keluar. Ingat, ini adalah kenaikannya doang ya. Yang ini kenaikannya doang, bukan total biaya. Kemudian increase in depreciation. Depresiasi naik, seneng nggak? Sedih, minus. Gitu ya. Gitu ya. Dan seterusnya. Ini cara menghitung free cash flow selama operasi. Terminal cash flow juga gitu ya, nanti ditambahkan dengan working capital kurangi. Nah, capex ini positif di sini karena capex yang awal dikeluarkan tadi ini dijual ada nilai sisa 50 ya. Nah, kayak gitu. Kalau sudah ya udah hitung NPV-nya ya. Nah, gitu ya. Ketemu udah positif ambil gitu. Ini tipe apa tadi? Tipe expansion ya. Jadi bedanya ada 2 expansion ya. Bedanya adalah di mana satu initial outlay, kedua bedanya di cash flow operasinya ya. Cash flow operasinya dari penghematan ya. Jadi bedanya di sini. Kalau replacement itu kas di tahun ke-0 itu dikurangi dengan hasil penjualan mesin lama. Itu satu. Kedua, untuk annual cash flow-nya itu dari penghematan biaya atau pemborosan biaya dan kenaikan pendapatan atau pemborosan pendapatan ya. Oke, ini bedanya. Oke. Nah, gampang ya. Sudah, itu sudah berapa chapter? 3 chapter ya. 3 chapter sudah, oke. Itu yang penting-penting aja yang saya sampaikan ya, detailnya Anda baca sendiri ya. Yang berikutnya kita bicara mengenai risiko ya. Risiko itu di chapter 13 ya. Di chapter 13 ini sebenarnya nggak ada masalah ya. Anda hanya dikenalkan dengan konsep mengenai 2 hal yang penting ya. Yang pertama, Anda diajarin mengenai ya. Yang pertama Anda
Yang pertama sensitivity analisis, scenario dan simulasi. Sensitivity kalau satu variabel yang berubah, scenario kalau dua variabel atau lebih, simulation kalau variabelnya itu bukan discrete tapi, nah ini kalau simulation nggak akan keluar di ujian, Anda nggak diajarin simulasi Monte Carlo menggunakan Excel ya. Nah, ini ya simulasi itu bukan discrete ya, continue variabelnya. Nah, pertama Anda diajarin expected value, expected ya sudah probabilitas kali ya probabilitas ini ya, probabilitas nih kali payoff cash flow ya. Contoh probabilitas 25%, cash flow kita ke depan dapat 100, 75%, probabilitas kita dapat 400. Expected value-nya dikali aja nih, ini kali ini ya ditambah. Namanya expected value ya. Contoh nih, tahun ini kemungkinan resesi ya. Kalau resesi kita akan dapat cash 100. Itu kemungkinan resesi 25%. Tahun ini kemungkinan Indonesia bagus 75% ya. Kalau Indonesia bagus kita dapat cash 400. Ya udah dikalikan itu. Jadi expected cash value-nya adalah 325 gitu ya. Kemudian saudara diajarin mengenai ini expected value tadi sama aja dikalikan. Apalagi yang baru ya, Anda ngitung cash flow ya, cash flow. Ini kalau simulasi bukan gimana, scenario analysis atau sensitivity itu satu variabel yang berubah ya. Nah, ini cash flow yang diubah. Nah, ini cash flow-nya nih. Ini cash flow. Jadi income statement-nya ini kayak begini, Mas. Ya, cash flow-nya dimodifikasi. Revenue kurangi variable cost, kurangi depreciation expense sama dengan cash ya dikurangi cash fixed cost ya. Kayak begini income statement-nya berbeda dengan tadi, tapi sama prinsipnya. Nggak ada HPP di sini tuh. Ya. Nggak ada HPP di sini. Jadi biaya itu isinya kalau nggak variabel ya fixed cost. Variable cost sama fixed cost. Fixed cost-nya dibagi dua. Depresiasi ini yang non-cash ya, yang non-cash dipisah. Ini depresiasi semua ini. Yang ada di HPP maupun di biaya operasi ya. Jadi revenue kurangi variable cost, dikurangi cash fixed cost, dikurangi depresiasi sama NOI sudah. Hitung pajaknya, ya kemudian ini NOI after tax, tambah depresiasi, gitu toh. Udah. Ini hanya restruct dari laporan keuangan yang tadinya revenue kurangi COGS gitu ya, kurangi biaya operasi gitu kan. Ini model lain. Kenapa Pak kok ini variable fixed cost? Karena begini. Kalau penjualan nanti ada sensitivity analysis itu, kalau penjualan naik, variable cost-nya naik, depreciation expense-nya tetap, cash fixed cost-nya tetap gitu. Ya. Kalau income statement kayak yang sebelumnya nggak bisa kayak begitu ya. Jadi yang berubah nanti ini variabelnya berubah, tapi depreciation expense-nya tetap, cash fixed cost-nya tetap gitu. Oke, pajaknya tentu berubah karena ini persentase, oke. Nah, gitu toh. Ini adalah kalau kita menggunakan sensitivity analysis pakai spreadsheet ya. Ini ya. Otomatis berubah itu ya. Jadi gini Mas Mbak semuanya, Anda itu kalau ujian siapin dulu ini yang gini-gini nih di Excel ya. Anda siap kalau seandainya keluar misalnya ujian mengenai sensitivity analysis, Anda udah siap nih, tinggal masukin angka doang nih muncul semua gitu. Ya. Itu. Jadi nggak bikin kotak dulu gitu, lama. Ya, waktu Anda habis. Ya. Anda harus siap itu. Oke. Kata Jayabaya kan, sa bejo-bejane wong kang lali, luwih bejo wong kang eling lan waspada. Artinya apa? Seberuntung-beruntungnya orang yang lupa, ya, lebih beruntung orang yang selalu ingat dan waspada. Ujian juga ini ya, ya ingat ujiannya kira-kira kayak gini soalnya. Waspada kita siapkan dengan apa namanya Excel-nya dulu ya. Ya. Ini kalau apa namanya scenario analisis mungkin dua variabel ya. Nah, itu adalah chapter 13 ya. Nah, chapter yang penting lagi yang banyak ngitungnya adalah
Ya. Kalau yang tadi juga ada break-even point ya. Break-even point sama DOL di sini ada toh. Break-even point sama DOL di sini. Nah, yang chapter sensitivity itu yang baru ya, supaya Anda ingat ya. Oke, selain ini di sini diajarkan juga mengenai ya, mengenai break-even point ya. Break-even point udah diajarin di cost, sama aja itu ilmunya. Ya. Sama aja ilmunya. Nah, ini ya. Cuma di sini Anda diajarin, yang pertama accounting break-even point itu di cost accounting udah diajarin. Kemudian yang baru di sini break-even point untuk yang baru ya. Ada cash break-even point. Nah, ini cash break-even point. Yang atasnya ini dikurangi depresiasi. Artinya apa? Cash break-even point itu kalau bagaimana tingkat penjualan itu bisa nutup biaya fixed cost yang cash. Ya. Fixed cost yang cash. Tidak termasuk depresiasi. Oke. Kalau cash break-even point aja nggak tercapai perusahaan itu bertahun-tahun, lebih baik tutup perusahaannya. Ya, ini salah satu indikator ya. Fixed cost dikurangi depresiasi. Ini adalah cash break-even point. Ini yang baru ya. Di cost accounting nggak ada. Kemudian ada NPV break-even point. NPV break-even point itu dicoba-coba aja angkanya ya, penjualannya berapa sih yang menghasilkan NPV-nya sama dengan 0 ya gitu ya. NPV-nya sama dengan 0 itu namanya NPV ya. Penjualan yang mengakibatkan net present value sama dengan 0 itu namanya NPV break-even point. Terus yang satu lagi ini DOL yang diajarin ya. Degree of operating leverage. Leverage itu pengungkit. Nah, ini diajarin ya. Artinya apa? Ini contohnya kemarin dah ya. Ini adalah kenaikan persentase kenaikan sales ya. Salesnya naik 20%, NOI-nya naik 40%. DOL-nya ini 2 nih. 40 dibagi ini. Ya, 2. Artinya apa? Artinya kalau sales naik 100%, NOI-nya naik 200%. Kalau 2 itu artinya. Nah, ini sudah dihitung ya. 2. Kalau ini sudah real option itu ya opsi real, Anda tinggal baca sendiri ya. Real option in capital budgeting. Oke, chapter yang penting juga untuk karena ada hitung-hitungannya ya. Biar Anda ingat adalah cost of capital. Kemarin saya keluarkan di kuis dan Anda sebagian besar betul ya. Sebagian besar betul itu adalah di chapter 14. Oke. Apa Pak itu isinya chapter 14? Adalah biaya kapital. Biaya kapital ngitungnya gimana? Ini juga saya terangin kepada Anda kalau nggak salah nggak nyampe 1 jam ini. Anda udah ngerti ya. Tapi ini kita overview karena ngitung ya. Saya nggak tahu dulu ini keluar di ujian. Nggak tahu kalau yang sekarang. Pasti keluar lah kalau di multiple choice. Kalau nggak keluar di essay saya nggak tahu nih. Cost of capital ngitungnya gimana? Ngitungnya gini nih. Nah ini ya, masih ingat ya? Ngitungnya itu begini. Proporsi ya. Jadi perusahaan itu ini sisi kredit dari neraca, sisi kredit ya. Bisa pakai utang. Yang utang di sini adalah utang berbunga tok. Ya, utang berbunga tok. Pakai tok ya. Ada private stock sama common equity. Jadi nanti kalau di kuis kemarin kan cuma satu utang berbunga namanya obligasi. Kalau di soal yang kompleks itu obligasi, notes payable gitu ya, ada bunganya tuh. Bunganya lain antara obligasi sama notes itu. Ya, cara ngitungnya sama aja. Ya, cara ngitungnya sama aja, nggak ada yang susah itu, gampang ya. Jangan. Pertama Anda hitung proporsi dulu ini, proporsinya ya. Ini menggunakan market value. Kalau utang biasanya market value sama dengan book value ya. Biasanya, oke. Book value sama dengan market value biasanya. Kalau private stock, nah ini 100% proporsi kali ya, ini proporsi ngitungnya begitu. Kemudian KD ini adalah biaya bunganya. Kalau di obligasi kemarin YTM ya, yield to maturity ya. Before tax kali ini ya, gitu ya.
Sehingga, saudara sekalian, dikalikan aja ini kali-kali, terus dijumlah. Itulah namanya KWACC, tingkat diskonto, weighted average cost of capital. Ini dipakai untuk capital budgeting tadi itu, ya. Untuk menentukan NPV itu. Nah, kemudian ini contohnya, ini contoh ya. Komposisinya cuma 2 nih, utang sama common stock. Ini 37,5%, ya, 37,5%, 62,5%. Udah kalau cost-nya. Nah, cost ini adalah yang atas nih after tax. Oke, ini after tax. Yang ini after tax, before tax sama aja nih, ya. Udah kalikan ketemu 11,62. Ini kali ini sama dengan ini kali ini sama dengan ini, terus dijumlah ke bawah, ya. Gitu. Inilah WACC-nya 11,625% ya. Kok gampang, Pak? Iya, gampang. Nah, sekarang hitung individual. Gini, Mas, Mbak. Kemarin di kuis saya keluarkan itu ngitungnya menggunakan yield to maturity ya. Yield to maturity Anda hitunglah ya JTM itu ya. Ingat bukan coupon rate, tapi JTM yang dipakai. Ini adalah suku bunga pasar. Nah, ini sudah saya jelaskan. Cara ngitungnya kemarin adalah ya. Cara kedua, ini ya cara kedua. Jadi untuk yang utang itu ada 2 cara. Kalau obligasi pakai YTM atau suku bunga, kalau obligasi juga pakai ini, cara kedua ya. Namanya corporate bond rating. Rating tertinggi itu yang atas, makin ke bawah juga gitu ya nih. Ada Moody, S&P, Finvisk. Contoh misalnya, Astra International itu ratingnya AAA ya. Kalau AAA, dari mana itu? Ya ada lembaga pemeringkatnya. Ya, kalau AAA, Anda cari aja tabel AAA yang ini. Nah, ini tabel. Judulnya ini ya, Corporate Bond Yield. Kalau AAA ya udah ini rate-nya. Ini suku bunga setahun ini loh ya. Ini setahun ini. Yang 30 tahun ini 3,41, ini setahun loh Mas. 3,41% namanya. Tapi kalau 1 tahun 0,22% ya, per tahun ini. Oke, obligasi yang jatuh tempo 10 tahun itu AAA misalnya, yaitu 2% setahunnya. Oke. Kalau misalnya perusahaan apa paling buruk ya, paling buruk misalnya Lapindo Brantas ya, punyanya Abu Rizal Bakri ya. Nih, ratingnya CCCCC plus ya. Misalnya dia menerbitkan obligasi nih, berapa tahun Pak obligasinya? 30 tahun. Ya, ini berarti setahunnya 11,26 per tahun nih. Per tahun, bedanya jauh banget toh. Oke, 11,26 itu per tahun. Ya, ambil aja datanya ini langsung. Dan ingat ini adalah before tax. Apa? Before tax. Kalau after tax-nya kalikan 1 minus T ya. Oke, ini adalah before tax. Oke. Clear itu? Ini adalah before tax. Yang kedua, saudara sekalian, yang perlu Anda perhatikan yang ini nih. Ini judulnya corporate bond yield ya. Di soal 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu yang keluar bukan bond yield-nya, spread-nya nih. Corporate bond spread gitu ya. Gitu ya. Spread. Kalau spread itu adalah selisih dari ini US Treasury yield nih. Yang ini adalah risk free rate, suku bunga bebas risiko ya. Kalau Indonesia namanya SUN, surat utang negara. Kalau spread, judulnya spread. Kalau ini judulnya spread, maka Anda tambahkan dengan ini ya. Nah, ya jadi misalnya yang ini nih. Angkanya menjadi ditambah ini nih. Berarti ini 14, sekian ya. 14,02 ya. 14,02% ya. Nah, gitu. Kalau judulnya itu spread. Ya. Tapi kalau judulnya bond yield, ambil aja tinggal langsung. Ya. Ini jebakan ini. Satu kelas salah semua. Dianggapnya, ya mungkin kurang teliti bacanya, dianggapnya bond yield ya. Oke. This data actually reported
a spread of treasury ya. Legend maksudnya apa? Legend itu dulu-dulu gitu maksudnya. Legenda ya, legenda itu legend. Legend ini ya legend dulu-dulu. This data actually reported a spread to treasuries ya. The yield would reported to the basis point over ya itu. Oke. A basis ya, 1 basis point itu sekian legend. Oke. Legend. Oke ya. Jadi oke, saudara sekalian, jadi tabel ini bisa isinya spread, gitu ya. Bisa isinya bond yield beneran, gitu. Oke. These data are actually reported a spread of treasury yield. Kalau kayak ada begini, ini spread ya. Ya enggak? Ini yang enggak dibaca oleh mahasiswa. Oke. The yield would be reported ya 204 basis point over ya. Contoh apa tadi? BBBBB. Ya. Itu ya. Jadi yang dimaksud spread itu. Oke. This data actually spread. Jadi kalau ada kalimat kayak begini ini spread. Ya, walaupun judulnya corporate bond yield ya. Ingat ya. Spread. Spread itu jadi kalau Anda ngitung ya tambahkan dengan SUN ini ya. US Treasury yield. Nah, itu oke. Ini cara nomor 2 menghitung obligasi. Kalau tadi cara pertama pakai YTM, yield to maturity, ya ini juga cara yield to maturity dengan cara yang berbeda ya. Ini adalah before tax ya. Ini harus dikalikan dengan kali berapa tadi? 1 minus T ya. Nah, gitu. Nah, gitu kali 1 minus T. Ya. Kalikan 1 minus T. Oke ya. Lanjut ya. Private stock. Kalau private stock, saudara sekalian, private stock itu gini. Kan price sama dengan P sama dengan dividen gitu ya. D dibagi kapus. Sebentar, kok jadi begini. Kata. Skip. Bentar ya. Kasih penghapus. Kemarin di kuis sudah ya, Jadi ada private stock, tinggal gini aja ngitung. Kemudian kalau common stock ada 2 cara common stock itu. Kemarin di kuis pakai dividend growth model kan. Ini pakai yang begini nih ya. Di kuis kemarin yang kayak begini ya. Cara nomor 2 adalah dengan menggunakan KPM, Capital Asset Pricing Model ya. Capital Asset Pricing Model ini KPM. KPM masih ingat chapter 8 yaitu risk free rate ditambah beta kali return market kurangi risk free. Ya, ini contohnya ini langsung contoh aja. Nih contoh nih ya. Ini adalah risk free rate, ini 0,8 adalah beta, 4 ini adalah ini return market dikurangi risk free. Ya, ini 4. Oke. Kalau kasus kedua return market kurangi risk free ini 8 ya. Ketemu kayak begini ya. Ini contoh kasus saja. Ini adalah KCS, cost of common stock. Jadi caranya ada 2 ya. Caranya ada 2. Yang pertama pakai dividend growth model, yang kedua pakai cara KPM. Ini after tax, before tax sama saja. Itu sudah habis ya. Nah, itu overview kita hari ini, saudara sekalian. Jadi yang kemungkinan pasti keluar menurut saya sih capital budgeting.
Ya pasti keluar semua chapter ya, cuman cuman yang prakteknya ngitung kemungkinan complicated dan sebagainya kan tadi dosen itu punya keleluasaan untuk membuat soal yang berbeda ya dengan tahun yang lalu dari tahun sebelumnya ya. Bisa banyak cara ya. Bisa dikombinasikan satu dengan apa tadi? Cost of capital ya. Cost of capital Anda suruh ngitung, KWACC-nya suruh ngitung sendiri tuh. Ya kan? Bisa juga digabungkan dengan international finance ya. Anda harus bisa itu ngitung forward rate ya. Forward rate. Ya. Forward rate gitu. Untuk ngitung future cash flow-nya kalau dalam US dollar dirupiahkan pakai forward rate rupiah gitu ya. Itu caranya sih kayak tadi itu. Gunakan direct quote ya. Kuotasi langsung ya rumus itu. Nah, baik saudara sekalian, pesan saya, saudara ujian 1 belajar. Ya jelas ya Pak. Belajarnya maksudnya bukan pas ujian ya, karena ini open book. Maksud saya gini, Anda siapin itu, yang namanya Excel-nya ya. Kan polanya udah jelas. Ilmu keuangan yang diajarin kepada Anda ini berpola, Mas. Ya, ada polanya gitu, jelas polanya gitu. Ya, soal kayak apa sih working paper-nya ya kayak gitu. Ya, siapkan itu polanya ya. Kemudian jangan bikin pola pada waktu ujian ya, gitu. Karena waktunya mungkin ya agak 150 menit itu ya kalau soalnya kompleks Anda nggak selesai ya. Anda selesaikan sebagus mungkin Anda bisa ya. Itu sebagus mungkin Anda bisa. Oke. Jangan pikirin soal itu susah atau gampang ya. Pikirkan, kerjakanlah sebagus mungkin yang Anda bisa. Ya, Pak ini soalnya susah banget. Ya sama, kalau Anda susah orang lain juga susah gitu ya. Clear ya? Pak soalnya gampang banget nih. Berarti orang lain juga gampang gitu ya. Maksud saya gini. Jangan menyerah dengan soal yang susah ya. Kerjakanlah sebaik mungkin ya. Jangan pernah dikosongin itu kertas. Ya, kerjakan apa yang Anda bisa sebaik mungkin gitu. Ya. Kesalahan mahasiswa selama ini adalah kalau nggak bisa dikosongin terus, aduh gini ya, nyerah gitu. Jangan pernah menyerah Anda itu. Apa yang Anda bisa kerjakan sebaik mungkin ya. Karena Anda itu berkompetisi. Ya. Dan ingat, kalau bagi Anda susah, bagi orang lain juga susah gitu. Ya, jangan menyerah. Jadilah the best yang ada ya. Terbaik dari yang ada. Kerjakan sebaik mungkin, oke? Caranya gimana? Siapkan itu kertas kerjanya ya, Excel-nya ya. Bikin dulu gitu ya. Kedua, latihanlah sebanyak-banyaknya ya. Latihanlah sebanyak mungkin ya. Do more better ya. Latihan ngitung ya. Tuh. Ya. Ngitunglah. Latihanlah sebanyak mungkin ya. Itu. Jangan latihan nanti aja latihannya Pak salah Anda dari kalau hitungan itu dari sekarang itu. Dari kemarin-kemarin itu harusnya ada latihannya PR kerjain beneran tuh ya. Gitu. Oke. Itu 2 kunci. Kemudian yang ketiga pesan saya ya apa namanya? Yang ketiga berdoalah Anda dalam hidupnya karena ilmu ini cahaya, oke? Ilmu ini cahaya dari Yang Maha Kuasa ya. Karena itu Anda berdoa supaya mendapat cahaya itu. Sehingga kalau belajar gampang ya, gampang ngerti. Ujian juga gampang ngerti maksud soal ini apa gitu ya. Itu banyaklah berdoa, tentu kerja keras dengan latihan. Oke. Kemudian apalagi pelajaran ini nanti akan berlanjut ke pelajaran analisis laporan keuangan ya. Ini jadi basic nanti di analisis laporan keuangan. Ya. Anda itu ilmu itu nanti Anda akan banyak lupa ya. Tapi grand apa namanya? Gambar besar dari ilmu pengetahuan ini nggak akan hilang. Ya. Kalau Anda belajar yang teknik detail, itu sampai ujian Anda harus bisa itu. Sampai ujian. Setelah ujian, Anda lupa nggak apa-apa. Tapi apa namanya konsep besarnya bahwa time value of money itu Anda tetap pegang. Ya. Gitu ya. Kemudian high risk, high return, low risk, low return itu masih Anda pegang. Gitu. Ya. Mungkin detailnya Anda lupa.
Oke. Nanti waktu kerja Pak, gampang. Kerja itu open book loh Mas. Ya. Kerja itu open book. Buka buku dulu, baca dulu, nggak masalah ya. Pak, saya pengen jadi dosen, nggak apa-apa, jadi dosen silahkan. Nanti saya nggak ngerti, buka buku Mas, baca dulu. Ya, kalau Anda pernah ngerti yang detail, nanti belajarnya cepet itu. Ya. Oke. Jadi belajarlah latihan sebanyak-banyaknya sampai ujian bisa ya. Kemudian apa namanya? Satu lagi apa ya? Nah, kalau ngerjain soal, kerjakan ya. Nyalin dan waktu ngumpulin jangan telat ya. Waktu ngumpulin jangan telat, nanti didiskon nilai Anda. Makanya Anda dilatih kemarin kan, ya nyeken gitu ya. Belajar dulu ya, belajar simulasi nyeken. Pak itu kan gampang, iya sih gampang, tapi saya tuh ngajar 5 kelas Mas. Ya, hampir tiap kelas tuh ada yang terlambat, ya, yang terlambat didiskon nilainya. Ada yang terlambat banget ujian ulang dia malah ya kan, ujian ulang belajar lagi ya kan. Itu ada yang dia ngerjain 5 halaman tuh. Kemudian di-scan ya. Habis di-scan tuh kekirim hanya halaman terakhir doang gitu ya. Loh. Itu Anda usahanya jadi ya yang kecil-kecil gitu Anda simulasikan lah latihan. Terus yang terakhir pesan saya nggak tahu kelas ini kelas mana ya yang kenapa Mas kamu nilainya anjlok? Pak, saya itu Pak waktu ujian kan pakai Excel. Lampu di tempat saya listriknya mati, Pak. Ya laptopnya mati. Lah. Ya, Anda jaga-jagalah itu ya. Misalnya pinjam UPS bapaknya lah. Pak, pinjam UPS-nya dong, Pak, gitu ya. Buat ujian. Jadi nanti kalau mati lampu ini masih bisa jalan laptop saya gitu ya. Gitu. Atau pinjam pakai aki ya. Nggak tahu terlalu rumit aki. UPS ya. Atau apa namanya yang pakai handphone tuh buat ngecas handphone tuh masih bisa nggak ya? Nggak lain kali ya colokannya ya. Gitu ya. Pakai apa kayak gitu ya. Jangan sampai Anda keder gara-gara mati lampu ya. Gitu. Mati lampu atau siap laptop 2 gitu ya. Laptop saya ini tahan 2 jam. Jadi ngerjainnya di flash disk, Excel-nya itu ya begitu nyalin misalnya mati lampu ganti ke laptop satu lagi kan masih bisa itu ya. Gitu ya, Anda mitigasi risiko lah ya. Pakai UPS menurut saya lebih aman ya. Karena saya nggak tahu Anda ini tinggal di mana saja seluruh Indonesia. Kalau saya yang di Tangerang Selatan ini jarang mati listrik. Tapi saya tahu dulu saya pernah ngajar di Ambon, di Manado, di Tarakan, itu lampu sering mati. Ya. Dulu, sekarang mungkin nggak sering. Tapi kalau matinya pas waktu ujian finance, kasihan saudara, oke? Mitigasilah itu. Oke, yang terakhir, ingat banyak berdoa ya. Banyak berdoa dan berusaha. Baik, saudara sekalian, hari ini cukup segini aja ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan atau saya guyonnya banyak yang guyon ya. Banyak guyon itu banyak salah ya. Mungkin Bapak ini guyonnya kok nyebelin gitu ya. Biar saudara nggak ngantuk ya. Kalau saudara ngantuk kan ilmunya lewat-lewat. Jadi orang banyak guyon banyak salah ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai ketemu lagi di level yang lebih tinggi ya. Insya Allah ya saudara kalau lulus semua insya Allah ya. Insya Allah Anda belajarlah sesungguh-sungguh. Oke? Ya. Belajarlah sungguh-sungguh insya Allah naik ke level berikutnya ya. Ada yang mau menyampaikan apa namanya pesan-pesan terakhir itu pesan-pesan terakhir kayak mau meninggal dunia aja. Ini saya Pak. Ya, tapi Pak, setelah kesan-pesan saya mungkin bisa dengan foto kali Mbak. Biar ya. Oke, mungkin dari saya dan teman-teman ya. Saya mau ke teman-teman sendiri mengucapkan makasih banyak buat Bapak Cahyo sendiri ya. Setelah mengajarkan kami benar-benar sungguh-sungguh juga maafkan kami misalkan kadang-kadang buat Bapak Cahyo kenapa-napa atau gimana ya Pak. Mohon maaf banget ada salah kata atau perbuatan dari kami sendiri. Terus juga buat Bapak Cahyo dilancarkan segala sesuatunya dan doakan kami semua lulus dengan nilai terbaik, IP terbaik dan terbaik juga. Jangan begitu sih Pak. Ya, amin ya. Moga-moga Anda sukses semuanya. Oke, sama foto ya. Mungkin dipimpin oleh saya. Teman-teman disiapkan. Dimulai dari hitungan ketiga.
Fotonya begini ya, fotonya gini nih. E itu ethics ya, ethics biar saudara menjadi pembela kebenaran nanti ke depan ya. Ethics ya, ya. Siap. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi. 3, 2, 1. Iya. Baik saudara, sampai ketemu lagi insya Allah di level yang lebih tinggi. Semoga Anda sukses dan lulus semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.